Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Putini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 2 dan 3. Ya, judul subtema kita yaitu cuaca, musim, dan iklim. Nah, seperti biasa, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, Putini akan memimpin, silahkan anak-anak ikut berdoa dari rumah masing-masing. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, siapa yang masih ingat? Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, yang pertama kita sudah belajar mengenai perbedaan cuaca, musim, dan juga iklim. Lalu yang kedua kita sudah belajar mengenai teknik-teknik yang digunakan dalam membuat prakarya, dan juga kita juga sudah belajar pengurangan pecahan yang berpenyebut sama. Nah, pada pembelajaran 2 dan 3 kali ini, materi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu kombinasi gerak berjalan, tolakan, bergantung, berputar, dan mendarat. Lalu yang kedua kita akan belajar mengenai perilaku-perilaku yang menunjukkan persatuan di rumah. Lalu yang ketiga kita akan belajar perbedaan cuaca, musim, dan juga iklim berdasarkan waktu. Lalu yang keempat kita juga akan belajar mengenai langkah-langkah membuat prakarya dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu kombinasi gerak berjalan, tolakan, bergantung, berputar, dan mendarat. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu berjalan melangkahkan kaki ke depan secara bergantian menuju ke palang. Ya, ini adalah gerak ketika berjalan. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu gerak tolakan. Ya, lakukan tolakan satu kaki ke atas, diikuti ayunan kedua tangan dari belakang ke atas untuk meraih palang. Lalu langkah yang ketiga ini adalah gerak ketika bergantung. Ya, bergantunglah di palang menggunakan kedua tangan. Dan pegang dengan kuat ya supaya tidak jatuh. Selanjutnya, gerak ketika berputar. Lepaskan pegangan lalu lakukan putaran badan ke kanan atau ke kiri saat melayang ya. Contohnya seperti ada di gambar. Lalu langkah yang keenam adalah langkah ketika mendarat. Mendaratlah menggunakan kedua kaki dengan posisi ditekuk dan badan dicondongkan ke depan. Ya, contohnya seperti yang ada di gambar. Dua kaki ditekuk lalu badan condong ke depan.
Jagalah keseimbangan dengan meluruskan kedua tangannya ke depan. Nah, selanjutnya yaitu contoh perilaku-perilaku yang menunjukkan persatuan di rumah. Ya, ini di pembelajaran dan tema-tema sebelumnya kita juga sudah pernah bahas. Contohnya yang pertama yaitu saling menolong antar anggota keluarga. Ya, di sini Bu Tini ada contoh adalah ketika membantu ibu menjemur pakaian. Lalu contoh perilaku yang kedua yaitu kompak saat berkegiatan bersama keluarga. Ya, misalnya ketika membersihkan rumah, bisa saling membagi tugas. Ada yang memasak, ada yang membersihkan lantai, membersihkan kaca, dan juga membersihkan buku-buku. Lalu contoh yang selanjutnya yaitu bekerja sama saat merawat hewan piaraan. Ya, bisa bergantian memberi makan atau ada juga yang membersihkan kandang. Nah, perilaku-perilaku tadi memiliki manfaat ya. Jadi manfaat hidup bersatu di rumah itu antara lain yang pertama yaitu disayangi anggota keluarga. Lalu yang kedua tercipta kerukunan antar anggota keluarga. Lalu yang ketiga kegiatan terkait pekerjaan itu selesai lebih cepat. Lalu yang keempat, tercipta ketentraman dan kenyamanan di rumah. Nah, selanjutnya kita akan belajar perbedaan cuaca, musim, dan iklim berdasarkan waktu. Ya, masih ingat ya kemarin cuaca? Cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat tertentu yang terjadi dalam waktu yang singkat. Misalnya ketika siang hari, cuacanya cerah, tapi ketika sore bisa berubah menjadi cuacanya hujan. Karena cuaca ini terjadi bisa dalam waktu yang singkat, hanya beberapa jam saja bisa berganti. Ya, waktu pengamatan cuaca di suatu daerah ini dapat dilakukan selama 24 jam, sehingga mudah untuk memperkirakan cuaca. Selanjutnya yaitu musim. Kalau tadi cuaca hanya dalam hitungan jam bisa berubah, nah kalau musim ini dalam 1 tahun, musim mengalami pergantian selama beberapa kali. Ya, misalnya di Indonesia ya, dalam 1 tahun Indonesia mengalami 2 kali pergantian musim, yaitu musim kemarau dan juga musim hujan. Nah, saat ini Indonesia sedang mengalami musim hujan. Selanjutnya yaitu iklim. Iklim ini membutuhkan waktu yang lebih lama daripada cuaca dan juga musim. Bahkan iklim ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berubah. Nah, misalnya Asia Tenggara ini mengalami iklim tropis selama bertahun-tahun. Dan waktu pengamatan iklim ini pun dilakukan selama 11 hingga 30 tahun. Sehingga sulit untuk memperkirakan iklim. Ya, ini bukan cuaca ya, maksudnya ini iklim. Nah, selanjutnya kita akan belajar langkah-langkah membuat prakarya dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Nah, langkah yang pertama yang harus disiapkan adalah menyiapkan alat, bahan, dan rancangan prakarya. Ya, ini adalah rancangan prakarya. Di sini ada contoh gambar dasar yang bisa dibuat, ya, ini hanya contoh. Lalu, alat bahan dan selanjutnya adalah kertas berwarna. Lalu spidol berwarna, gunting, lem kertas, pensil, dan juga penghapus. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu membuat gambar pola prakarya. Ya, ini yang dicontoh adalah membuat pola layang-layang dan juga awan.
Nah, saat membuat gambar pola, ini yang dibutuhkan adalah pensil dan juga penghapus. Lalu langkah yang ketiga, memotong gambar pola prakarya. Ya, jadi dipotong sesuai dengan pola yang tadi sudah dibuat. Ketika memotong, ini alat yang digunakan adalah gunting. Ya, berarti ini adalah ketika menggunakan teknik potong. Nah, selanjutnya yaitu merangkai potongan gambar pola prakarya. Nah, ini adalah teknik sambung ya, menggunakan lem kertas. Jadi tadi pola yang sudah digunting ini ditempelkan di kertas yang tidak berwarna. Lalu yang kelima adalah menghias rangkaian gambar pola prakarya. Ya, ini bisa dihias menggunakan spidol berwarna. Lalu yang keenam, prakarya gambar timbul sudah jadi. Nah, ini adalah contoh yang gambar yang lebih jelas ya. Kalau yang di LKS itu kurang jelas. Nah, di sini Bu Tini beri contoh yang lebih jelas. Ini adalah contoh prakarya bentuk perahu ya, ada 2 perahu, lalu ada matahari dan juga ini air lautnya. Nah, itu dia anak-anak materi kita untuk hari ini. Selanjutnya yaitu tugas. Tugas untuk hari ini anak-anak silakan mengerjakan LKS halaman 101 sampai 102. Ya, penilaian harian A dan B. Seperti biasa, jawabannya silahkan langsung ditulis pada LKS dan jangan lupa difotokan dan dikumpulkan. Nanti Bu Tini akan periksa satu persatu. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau congkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran online kita pada hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan. Tetap jaga kesehatan di rumah dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.